Seorang nenek tua terisak di pojok ruang sidang. Rambutnya yang memutih, tubuhnya yang renta, tidak menyembunyikan luka yang dalam di wajahnya. Ia dituduh mencuri dompet. Tapi siapa sangka, cucunya adalah seorang perwira militer yang menyimpan rahasia besar. Dalam sekejap, meja pengadilan dibalik, dan konspirasi mengerikan antara polisi dan hakim terbongkar. Sebelum kita masuk lebih dalam ke topik ini, ada baiknya kamu like dan subscribe terlebih dahulu, karena kami akan memberikan informasi yang menarik dan terkini seputar berbagai topik penting. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi, supaya Anda nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Pagi itu seperti biasa, Bu Rodiah, nenek berusia 72 tahun, berangkat ke pasar Cipulir. Ia hidup sederhana, menjual rempeyek dan keripik singkong yang ia goreng sendiri di rumah kontrakan kecil. Setiap hari ia berjalan kaki sejauh 2 kilometer demi membeli bahan murah untuk dagangannya. Tak ada yang aneh. Bu Rodiah sudah dikenal para pedagang sebagai orang tua jujur, ramah, dan sering memberi lebih kepada pelanggan langganannya. Namun, semua berubah hanya dalam hitungan menit. Saat sedang memilih kangkung, tiba-tiba seorang ibu muda berteriak keras. "Dompet saya hilang. Barusan saya taruh di saku jaket. Tolong!" Orang-orang langsung berkumpul. Mata mereka saling memandang. Panik, curiga. Tak lama kemudian, petugas pasar datang dan mencoba menenangkan. Dan saat itulah salah satu dari mereka menunjuk ke arah Bu Rodiah, yang bahkan tidak tahu ada keributan. Nek itu barusan berdiri di sebelah ibu ini. Coba periksa tasnya. Petugas dengan kasar membuka kantong plastik milik Bu Rodiah. Semua terdiam. Di dalam kantong plastik itu, ada dompet berwarna merah, dengan uang dan kartu-kartu yang sesuai milik korban. Bu Rodiah gemetar. "Demi Allah saya gak tahu itu dompet siapa. Saya gak pernah lihat." Tapi siapa yang mau percaya pada nenek renta dengan sandal jepit usang dan tas lusuh? Dalam kerumunan orang yang haus drama, kebenaran jadi barang murah. Petugas langsung menggiring Bu Rodiah ke kantor polisi pasar. Tak ada penyelidikan. Tak ada saksi yang membelanya. Hanya asumsi, dan satu dompet yang entah dari mana muncul di plastik belanjaan Bu Rodiah. Hari itu, hidup Bu Rodiah runtuh begitu saja. Di kantor polisi Cipulir, Bu Rodiah diperlakukan bukan sebagai tersangka, tetapi seolah-olah ia sudah pasti bersalah. Ia tidak diberi pengacara. Tidak dijelaskan hak-haknya. Tidak diizinkan menghubungi keluarga. Petugas hanya terus mengulang-ulang satu pertanyaan. "Ngaku aja, Nek, udah tua masih maling. Bilang sekarang, siapa suruh? Biar kami ringanin hukumannya." Bu Rodiah hanya bisa menangis. "Saya cuma belanja kangkung, Pak. Saya gak ngambil apa-apa." Tapi air mata bagi mereka hanya jadi tontonan. Tak ada rasa iba. Mereka hanya mencatat BAP, mencetak foto Bu Rodiah memegang papan nama, dan memasukkannya ke ruang tahanan bersama tahanan-tahanan muda yang bahkan mencibirnya. Sementara itu, kabar tentang penangkapan nenek pencopet pasar mulai menyebar di grup WhatsApp warga. Tanpa konfirmasi, tanpa kebenaran. Tuh kan, kadang yang kelihatan paling lugu malah malingnya. Pura-pura tua dan lemah, tapi kerjaannya nyolong. Tak ada yang tahu bahwa yang sedang mereka hina adalah seorang ibu yang dulu mengajar mengaji anak-anak tetangga. Yang bertahun-tahun menghidupi cucunya seorang diri setelah anak sematawayangnya wafat karena kecelakaan. Hari berganti malam. Bu Rodiah masih di dalam tahanan. Perutnya perih karena hanya diberi mie instan setengah matang dan air galon kotor. Lututnya nyeri karena lantai tahanan dingin dan lembab. Tapi yang paling menyakitkan, bukan itu. Yang paling menghancurkan hatinya adalah tidak ada satupun orang yang membelanya. Ia mulai putus asa. Apa saya akan mati di sini, dengan nama baik saya hancur seperti ini? Ia tidak tahu bahwa jauh di luar sana, ada seseorang yang sedang bersiap datang, membawa kebenaran, dan mengubah segalanya. Sudah hampir 3 hari Bu Rodiah ditahan. Wajahnya makin pucat. Tubuhnya lemas karena tak kuat menahan dinginnya lantai beton dan tekanan mental yang luar biasa. Ia nyaris tak diberi makanan layak. Setiap kali ia mencoba berbicara,
petugas selalu membentaknya. Ngaku aja. Nek, udah jelas ketahuan kok dompetnya di tas belanja ibu. Mau tambah umur di penjara? Sementara itu di tempat berbeda, Letnan Kolonel Ardi Prasetya, perwira muda dari Angkatan Darat, baru saja kembali dari latihan militer di luar kota. Begitu membuka ponsel dan melihat puluhan panggilan tak terjawab dari tetangganya di Cipulir, ia langsung merasakan firasat buruk. Ardi segera menelpon balik dan mendengar kabar mengejutkan. Nenekmu, Bu Rodiah, ditangkap. Ardi dituduh nyopet dompet di pasar. Sekarang di kantor polisi Cipulir. Tak butuh waktu lama, Ardi langsung menyalakan mobil dinasnya dan melaju menuju kantor polisi. Hanya satu kalimat berputar di kepalanya. Nenekku? Menyopet? Mustahil. Setibanya di kantor polisi, Ardi masuk dengan langkah tegas. Wajahnya serius. Ia mengenakan pakaian loreng resmi. Lambang TNI AD melekat di bahunya. Seorang petugas langsung berdiri dan menghampiri dengan raut gugup. Maaf, ada keperluan apa, Pak? Ardi menjawab tegas. Nama saya Letnan Kolonel Ardi Prasetya. Saya cucu dari Bu Rodiah, tahanan yang dituduh mencuri dompet di sini. Saya minta bertemu dengan beliau sekarang. Petugas itu terlihat panik. Ardi adalah nama besar. Dia bukan cuma seorang tentara biasa. Ia dikenal sebagai salah satu perwira muda jujur yang sedang naik daun, dan cucu dari Jenderal Prasetya, seorang tokoh militer yang sangat dihormati dan disegani. Dalam sekejap, situasi di kantor polisi berubah. Para petugas yang sebelumnya mengabaikan Bu Rodiah, kini mulai kelabakan. Komandan polisi setempat bahkan dipanggil turun langsung ke ruang tamu untuk menemui Ardi. Kami minta maaf, Pak Letkol. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Kami cuma menjalankan prosedur. Ardi menatap tajam. Kalau ini kesalahpahaman, tunjukkan bukti bahwa nenek saya benar-benar bersalah. CCTV? Sidik jari? Saksi mata netral? Tidak ada yang bisa menjawab. Ardi lalu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Ia letakkan di atas meja. Ini adalah rekaman kamera mini yang saya pasang di jaket nenek saya minggu lalu. Nenek saya sering diperlakukan tidak adil di pasar. Jadi saya pasang kamera kecil itu sebagai bentuk perlindungan. Dan saya ingin kalian melihat sendiri, siapa yang sebenarnya menaruh dompet itu. Rekaman itu seperti bom waktu. Tidak hanya menunjukkan bahwa Bu Rodiah dijebak, tapi wajah pria itu juga sangat jelas terlihat. Dan pria itu ternyata adalah salah satu penjaga pasar yang dikenal dekat dengan aparat. Seorang polisi muda di ruangan itu menahan napas. Itu si Wandi. Dia sering nongkrong di sini, Pak. Ardi menatap tajam. Saya akan bawa rekaman ini ke Propam dan ke pusat polisi militer. Kalian semua harus tahu, saya tidak sedang main-main. Suasana kantor polisi berubah menjadi hening. Ardi lalu membawa Bu Rodiah keluar dari ruang tahanan. Sang nenek menangis sambil memeluk cucunya. Tangannya gemetar, wajahnya penuh luka, tapi ia bersyukur. Akhirnya ada yang percaya padanya. Maafin nenek, nenek gak ngapa-ngapain. Saya tahu, Nek, saya akan bersihkan nama nenek. Dan kita akan bongkar semua yang main-main dengan hukum. Tidak lama kemudian, berita mengenai tindakan Ardi menyebar luas. Rekaman video berdurasi 2 menit yang memperlihatkan bagaimana dompet itu diselipkan diam-diam oleh pelaku, viral di TikTok dan Twitter. #keadilan untuk Bu Rodiah trending selama 2 hari berturut-turut. Lebih dari 2 juta orang menonton video pengungkapan itu hanya dalam waktu 24 jam. Nama Ardi Prasetya menjadi simbol baru perlawanan terhadap kriminalisasi rakyat kecil. Dan lebih dari itu, kasus ini bukan hanya menyelamatkan Bu Rodiah, tapi membuka jalan ke pengungkapan konspirasi hukum yang lebih besar. Setelah Ardi mengeluarkan neneknya dari tahanan sementara, ia tidak berhenti di situ. Ia tahu, kasus ini bukan hanya soal dompet di kantong plastik, tetapi soal sistem hukum yang rusak, yang tega mengorbankan rakyat kecil demi target, kuota, atau bahkan uang sogokan. Ardi bekerja cepat.
Ia menyerahkan semua rekaman ke tim kuasa hukum dari LSM HAM dan membawa bukti tersebut ke Mabes TNI dan Komisi Yudisial. Hasilnya, dalam waktu 48 jam, pengadilan memutuskan untuk menghentikan proses hukum terhadap Bu Rodiah dan memerintahkan audit ulang kasus-kasus serupa. Namun Ardi tidak ingin berhenti di sana. Saya yakin, nenek saya bukan korban pertama. Dan jika kita diam, ia tidak akan jadi korban terakhir. Bersama tim investigasi hukum dari rekan-rekannya di LSM, Ardi menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata sudah ada 9 kasus serupa dalam 2 tahun terakhir di kawasan Pasar Cipulir. Korbannya selalu orang tua, wanita, atau pedagang kecil. Modusnya, fitnah pencurian kecil seperti dompet, HP, atau uang. Setelah ditahan, keluarga diminta menyelesaikan kasus secara damai dengan bayaran puluhan juta untuk membebaskan mereka. Semua kasus itu tidak masuk berita. Korbannya terlalu takut, terlalu miskin untuk melawan. Tapi kali ini berbeda. Dengan rekaman asli dan bukti lengkap, Ardi meminta diselenggarakan sidang etik terhadap penyidik dan jaksa yang menangani kasus Bu Rodiah. Dan di luar dugaan, hakim yang awalnya menangani perkara pun ikut terseret. Ia terbukti pernah memvonis cepat beberapa orang dalam kasus-kasus serupa tanpa bukti kuat. Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terpaksa turun tangan. Mereka membentuk tim investigasi independen. Beberapa nama besar, termasuk pejabat peradilan daerah, mulai dipanggil. Kasus ini meledak seperti bara yang lama tersembunyi. Di pengadilan ulang yang terbuka untuk umum, Ardi berdiri sebagai saksi pelapor. Ia membacakan kronologi kejadian dengan tenang namun tegas. Di sisi lain, 3 terdakwa utama duduk di kursi pesakitan. Penjaga pasar bernama Wandi, yang menyelipkan dompet. Oknum polisi berinisial IP, yang menginterogasi Bu Rodiah tanpa pengacara. Jaksa berinisial SR, yang diduga memerintahkan agar kasus ini dipercepat ke pengadilan. Dalam ruang sidang, wajah para pelaku tampak muram. Namun yang membuat suasana mendidih adalah saat Wandi, sang pelaku utama, menangis dan memberikan pengakuan mengejutkan. Saya disuruh, saya nggak punya pilihan. Mereka bilang kalau saya bantu mainin kasus ini, saya dapat bagian. Katanya cuma nenek-nenek, gak bakal viral. Saya minta maaf. Tangisan Wandi membuat ruangan hening. Tapi permintaan maaf itu tidak cukup. Jaksa SR terbukti pernah menerima transfer sejumlah uang dari keluarga korban palsu. Polisi IP juga diketahui sering memalsukan BAP dalam kasus ringan untuk menekan korban. Sidang berlangsung selama 2 minggu penuh, dan semua terbukti bersalah. Hasil akhir sidang, Wandi dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Jaksa SR dicopot dan divonis 5 tahun penjara. Polisi IP dipecat tidak hormat dan dihukum 4 tahun penjara. Nama Bu Rodiah dipulihkan secara hukum, dan ia diberi kompensasi oleh negara. Tapi bagi Ardi, bukan itu yang paling penting. Saya hanya ingin satu hal, tidak ada lagi rakyat miskin yang difitnah karena hukum kita buta terhadap kemanusiaan. Kasus Bu Rodiah menjadi pemicu gerakan nasional. Ardi, bersama rekan-rekannya, mendirikan lembaga advokasi bernama Suara Kebenaran. Dalam waktu 6 bulan, lembaga ini telah menangani 42 kasus kriminalisasi rakyat kecil. LSM ini membuka hotline pengaduan, menggelar pelatihan hukum untuk pedagang, tukang ojek, dan ibu rumah tangga agar mereka paham hak-haknya. Gerakan ini merambah ke berbagai kota. Bahkan beberapa universitas hukum ikut bekerja sama dalam program Hukum untuk Rakyat, dan menyumbangkan tim advokasi sukarela. Dan Bu Rodiah? Kini ia tinggal bersama Ardi. Rumahnya direnovasi oleh masyarakat yang terharu dengan kisah perjuangannya. Ia sering diundang ke kampus dan diskusi publik untuk berbicara tentang keadilan. Dalam sebuah wawancara, Bu Rodiah berkata sambil meneteskan air mata. Saya gak ngerti hukum. Saya cuma orang tua jualan kangkung. Tapi sekarang saya tahu, selama ada orang jujur yang mau bantu, orang kecil juga bisa punya suara. Hikmah dan pesan moral mendalam. Di negeri ini, kadang hukum tidak selalu memihak pada kebenaran.
Tapi bukan berarti kita harus diam. Karena ketika satu orang bersuara, akan ada 1000 yang ikut melawan. Kasus Bu Rodiah mengajarkan kita bahwa orang miskin bukan berarti salah. Biang lemah bisa kuat jika ia punya kebenaran. Dan konspirasi sekuat apapun bisa tumbang jika ada keberanian untuk membongkarnya. Jika kalian tersentuh oleh kisah ini, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Dan tinggalkan komentar. Apakah menurut kalian hukum di negeri ini bisa berubah? Apa pengalaman paling tidak adil yang pernah kalian alami atau saksikan? Kami akan membacakan komentar terbaik di video berikutnya. Saya pamit. Jangan biarkan keadilan hanya jadi milik mereka yang berduit. Mari bersuara untuk orang kecil yang tak punya tempat mengadu. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Hanya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam keadilan untuk semua.